Paling gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini nasihat yang sangat berharga bagi kita semua sebagai pengkaji ilmu tulab gitu ya. Oleh karena itu mungkin tidak akan banyak tanya jawab di kesempatan kali ini. Ini menjadi bahan muhasabah bagi kami semua, bagi kita semua, motivasi. Nah, untuk jedanya kami ingin menayangkan mengenang guru kita Dr. Azwar. Dari panitia akan menyampaikan tayangan berupa videonya. Silakan Ustaz Atma. Dr. Muhammad Azwar Kamarudin LC.MA, lulus S3 dengan predikat summa cum laude, tingkatan yang bagi sebagian besar akademisi hanya jadi impian saja. Disertasinya 676 halaman, dipangkas dari 998 halaman atas perintah pembimbingnya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau membahas tentang fikih Imam Syafi'i, juga memahami perbandingan fikih 7 mazhab. Tesis S2-nya tak kalah hebat, hingga terbagi 2 jilid 1024 halaman. Beliau adalah mutiara umat, seorang ulama muda, pengemban dakwah syariah dan khilafah sejak di Kairo hingga kembali ke tanah air. Tapi, sungguh rencana Allah lebih baik dan indah. Di saat umat membutuhkan ulama seperti beliau, Allah justru memanggilnya begitu cepat. Kita semuanya menyaksikan bahwa beliau adalah sosok pejuang yang ikhlas mewakafkan hidupnya menjadi pemelihara Islam yang terpercaya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahannya, menerima segala amal solehnya, dan semoga Allah mendatangkan lebih banyak lagi pemuda pejuang seperti beliau, hingga tibanya bisyarah Rasulullah SAW, yakni khilafah yang tegak menerangi dunia yang sedang gelap dalam cengkraman kekufuran ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian cuplikan mengenang guru kita Ustadz Dr. Azwar. Beberapa kali menjadi pengisi. Sebenarnya baru pertama ya, waktu itu kita akan mengadakan rutin, udah berazam gitu ya, tulab ilmu kepada beliau. Namun waktu itu karena ada sakit terkendala gitu ya. Kita doakan yang terbaik untuk guru kita Dr. Azwar almarhum. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, magfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kadang ini Ustadz, saya kemarin-kemarin bertanya-tanya gitu, kenapa para alim ulama, para yang soleh gitu, yang didahulukan gitu ya, nah, sedangkan kami yang sedang bermaksiat, yang kurang sekali ilmu gitu ya, kemana lagi ketika mereka sudah meninggal gitu ya, dengan sakitnya para alim ulama, para asatidz saja kita sudah ketar-ketir gitu ya, sudah ketar-ketir ketika misalkan dikabari para asatidz gitu ya, bahwa para asatidz fulan sedang sakit sehingga tidak mengisi kajian, kita sudah ketar-ketir gitu ya, limpung gitu ya. Apalagi ketika sudah meninggalkan kita, ini menjadi cambuk bagi kita semua, motivasi untuk bersungguh-sungguh lagi mengkaji ilmu. Tentu saja tadi seperti yang sudah disampaikan, pentingnya kaderisasi ulama, pentingnya regenerasi, mungkin begitu ya Ustadz. Baik, Ustadz, barangkali ada yang ingin disampaikan beberapa hal mungkin sebagai pesan untuk para teman-teman yang sangat ingin mungkin mengkader anak-anaknya gitu untuk menjadi seorang ulama. Seperti apa Ustadz? Menuntut ilmu seperti apa sehingga bisa
mencetak kadar-kadar ulama? Silakan Ustaz. Ya, jadi yang kita harus lakukan sekarang adalah menyiapkan pilar-pilar peradaban. Dan pilar peradaban itu diantaranya adalah para ulama. Tentu bukan satu-satunya, tapi diantaranya adalah para ulama. Karena peradaban yang dibangun adalah peradaban ilmu. Kalau kita bicara peradaban tentu mesti ada banyak pihak kan, ada teknokratnya, ya, ada ulamanya, ada yang punya fungsi leadershipnya, kepemimpinannya, banyak yang dibutuhkan oleh umat ini. Tetapi karena peradabannya ada peradaban ilmu, maka semuanya harus berilmu berarti. Teknokratnya berilmu, ya, kemudian para pemimpinnya berilmu, para engineer-nya berilmu, dan semuanya berilmu. Dan mesti ada banyak para ulama yang mendalam ilmunya dalam ilmu-ilmu syariat. Jadi misi kita adalah bagaimana membangun peradaban itu dengan menyiapkan pilar-pilarnya yang kokoh. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah innamal ilmu bitta'alum. Ilmu itu ada dengan ta'alum. Berarti mesti ada proses ta'lim, tazkib, ta'dib yang menyeluruh kepada putra-putri kaum muslimin, disiapkan mereka untuk generasi yang akan datang. Ini perjalanan dunia ini insya Allah masih belum akan berakhir, karena tanda-tanda dari akhir zaman kan belum semuanya nampak. Di antaranya adalah kembalinya Islam tampil sebagai kekuatan besar di muka bumi ini. Dan itu akan mengawali semuanya sebelum yang lain-lain. Nah, jadi iwafillah, untuk kita dan juga untuk generasi setelah kita, untuk anak-anak kita, pastikan mereka sejak kecil ya akrab dengan Al-Quran. Ya, udah pasti itu. Akrab mereka dengan Al-Quran. Dalam kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'alim, perkara pertama yang harus diakrabkan dengan kepada anak-anak kita adalah Al-Quran. Kemudian di Al-Quran, jangan berhenti pada hafalan. Ya. Saya seringkali menyampaikan masukan-masukan kepada para penyelenggara pendidikan hari ini. Jadi jangan berhenti di hafalan. Pada tahun-tahun sebelumnya, hafalan suatu yang istimewa. Tapi kalau kita bicara masa depan, kita tidak hanya perlu penghafal. Kita ini perlu para ulama Quran, para hamalatul Quran, para pengemban Quran. Yang bukan hanya tajwidnya dan tahsinnya bagus, bukan hanya hafal Al-Quran 30 juz, tetapi juga dia tahu tentang ilmu Al-Qurannya. Sehingga dia bisa menafsirkan, paham tentang tafsir Al-Quran. Yang tahu tentang tafsirnya. Kemudian dia juga menguasai ilmu riwayat. Karena tafsir bagaimanapun di dalamnya ada ilmu riwayat selain ilmu bahasa. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan juga dengan aspek usul fikihnya. Karena bagaimanapun dia harus mampu mengistinbat hukum dari Al-Quran. Jadi bayangkan, berarti untuk Quran saja kita membutuhkan orang-orang yang hafal Quran, mampu menjelaskan tentang tafsir Quran, menjelaskan tentang ijazul Quran dan aspek balaghahnya, orang-orang yang kemudian juga faham tentang fikih dan istinbatul ahkam. Karena dia harus menjadi ulama Al-Quran. Begitu ya. Jadi ke depan itu harus disiapkan demikian. Dan ada, kalau kita membuat misalnya pendidikan 7 tahun, itu lebih dari cukup. 6-7 tahun lah, lebih dari cukup. Usia SMP, SMA. Jangan sampai 7 tahun hanya selesai untuk hafalan saja, sayang. Hafalan itu mungkin cukup 1-2 tahun. Ya, 5 tahun setelahnya, itu justru untuk menanamkan ulum syariah berkaitan dengan yang lain.
Itu untuk Quran saja. Yang kedua, setelah Al-Quran atau selain Al-Quran juga adalah hadis. Ya. Dia harus paham dengan hadis. Dia tahu ilmu hadis. Dia tahu aspek yang berkaitan dengan matan, termasuk syarahnya, fikihnya. Dia juga tahu menguasai berkaitan dengan sanadnya, ilmu rijal di dalamnya, jarh wa ta'dil. Bagaimana mengkaji sanad-sanad hadis dari sisi ketersambungan atau keterputusannya. Bagaimana kualitas para rawinya. Apakah di dalamnya ada syadz atau tidak, ada ilat ataukah tidak. Dia bisa menjelaskan aspek tashih dan tad'if sebuah hadis, sahih dan hadisnya, apa sahih dan dhaifnya. Sebelum dia mampu mensyarah dan juga menggali fikihnya. Ya, jadi itu yang harus diinikan. Belum lagi ilmu yang lain, ilmu fikihnya, usul fikihnya, ya, qawaid fiqhiyahnya. Kalau kita ingin mengkader ulama, memang harus disiapkan sebaik mungkin. Dan lagi-lagi memang hari ini kita kekurangan pengajar kan, ya. Nah, inilah yang kemudian saya sendiri mengajak kepada seluruh kaum muslimin, kita harus punya kepedulian pada krisis guru pengajar. Mencari guru yang bisa mengajarkan ilmu secara mendalam itu nggak semua ada, maksudnya nggak semua tersedia. Di banyak lembaga pendidikan kita masih kekurangan SDM itu. Sekarang itu yang wakaf tanah banyak untuk pesantren, yang wakaf kitab sudah banyak. Tapi yang bersedekah untuk menyiapkan beasiswa untuk kaderisasi guru, itu justru hari ini menjadi sangat penting. Karena akan dididik apa anak kita kalau kekurangan guru. Menyiapkan guru itu nggak bisa dengan diklat 3 bulan. Nggak bisa. Ya, butuh waktu panjang. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Itu ya, jadi tentang ilmu-ilmu yang kita harus ajarkan. Ya, belum lagi ilmu yang lain kan, itu baru sebagian kecilnya saja. Al-Quran, hadis dan fikih, belum yang lainnya. Karena ilmu dalam Islam kan banyak. Nah, kemudian dari si metode, maka lakukanlah sebagaimana metodenya para ulama, yakni dengan talaki, ya, talaki kemudian mulazamah. Ya, talaki dan mulazamah. Itulah metode belajar dalam Islam. Harus talaki dan juga mulazamah yang panjang, yang lama mulazamahnya. Ya, kepada siapa? Kepada guru-guru yang terbaik. Baik yang ada di negeri ini maupun di luar negeri ini. Manhajnya itu. Ya, saya kira kitab Tazkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim menggambarkan sedikit banyak tentang manhaj belajar. Manhaj dirosi seperti apa yang seharusnya disiapkan untuk anak-anak. Gimana kurikulum Quran, bagaimana kurikulum hadis, bagaimana kurikulum fikih. Dan saya banyak membantu menyusun juga di beberapa pondok pesantren atau madrasah berkaitan dengan kurikulum itu, tapi lagi-lagi siapa yang ngajar? Saya jelaskan begini-begini, siapa yang ngajar? Ya, jadi memang hari ini kita sebenarnya perlu pengajar. Yes. Kadang-kadang saya bicara begini, saya mengutip guru dari guru kami Kiai Ihya Ulumuddin dari Pujon Malang. Lebih baik ketika beliau ditawari satu bantuan dari lembaga donor luar negeri ya untuk membangun pesantren yang mewah waktu itu. Ini langsung beliau sampaikan kepada muridnya. Beliau mengatakan lebih baik aku mengajar santriku di bawah pohon daripada menerima bantuan dari lembaga donor asing itu. Jadi memang kita memerlukan kualitas guru yang luar biasa. Meskipun tempatnya mungkin di bawah pohon, tidak masalah. Lebih baik lagi tentu saja juga fasilitasnya memadai ya. Dan itu perlu donor dari agnia kalangan kaum muslimin, bukan dari lembaga donor dari asing. Ya, saya kira ini pekerjaan yang besar. Kita bisa berbicara lebih luas lagi, lebih detail lagi dalam masalah ini. Kita bisa sharing lebih panjang lagi terkait dengan kurikulum, penyiapan, manhaj pembelajaran, gitu. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak di usia ini apa, dan usia dewasa itu apa. Mungkin ruang terbatas ini nggak cukup lah untuk membahas itu.